Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haliza dari kelas SPS IC 2019. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat beberapa materi. Yang pertama itu adalah materi entrepreneurship dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Quraish. Yang kedua adalah zakat dan fungsinya bagi sosial ekonomi, Quran Surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shayb. Falya'budu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Quran Surat Al-Quraish. Ayat pertama menjelaskan tentang kebiasaan suku Quraisy yang mempunyai mata pencarian pokok berdagang. Ayat kedua menjelaskan tentang perjalanan dagang orang-orang Quraisy, yaitu pada musim dingin ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam. Mereka berpergian dengan tujuan untuk berniaga yang keuntungannya akan digunakan untuk keperluan hidup di Mekah dan untuk berkhidmat kepada Baitullah yang merupakan kebanggaan mereka. Ayat ketiga, Allah mengingatkan kepada suku Quraisy khususnya dan kepada umat Islam umumnya untuk senantiasa selalu bersyukur atas rezeki yang telah Allah berikan. Mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah pemilik Ka'bah. Mengenai rezeki yang telah diterima, mereka diharuskan untuk memanfaatkan rezeki tersebut sesuai dengan perintah Allah. Dan yang terakhir itu ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kenikmatan kepada mereka dengan memberikan makanan dan rasa aman. Allah pemilik Ka'bah telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar. Tafsir Al-Muhtasar mengenai Quran Surat Al-Quraish. Ayat 1 dan 2, Allah menyebutkan kenikmatan yang telah diberikan kepada kabilah Quraisy, yaitu berupa keamanan dan perniagaan yang biasa mereka lakukan menuju negeri Yaman dan Syam, sehingga mereka dapat menikmati kenikmatan yang ada pada musim dingin dan musim panas sebagai nikmat yang harus disyukuri. Takjublah kepada kebiasaan kaum Quraisy, yaitu berpergian pada musim dingin ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam, dan kenikmatan-kenikmatan yang ada pada dua perjalanan itu. Ayat 3 dan 4, maka hendaklah mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Tuhannya Masjidil Haram, yang memberikan kenikmatan dan hewan ternak, serta keamanan dari ketakutan dan perampasan atas harta mereka. Hubungan ayat dengan entrepreneurship. Istilah entrepreneurship sendiri dalam bahasa Indonesia sering diartikan sebagai wira swasta atau wirausaha. Nah, surah Al-Quraish ini menjelaskan tentang nilai entrepreneurship serta strategi dalam bisnis. Dalam surah ini banyak mengandung nilai strategi dan manajemen yang sangat dibutuhkan oleh seorang entrepreneurship. Dalam surah ini terdapat banyak proses pembelajaran serta pembiasaan. Surah ini memberikan gambaran tentang ketekunan dan kegigihan kaum Quraisy dalam menjalankan sebuah bisnis. Suku Quraisy yang tinggal di negara padang pasir mengandalkan niaga sebagai mata pencarian utama mereka. Mereka tidak hanya berniaga dalam lingkup domestik, melainkan juga lintas negara seperti ke Syria dan Yaman. Pada musim dingin, mereka pergi ke negara Yaman, dan pada musim panas mereka pergi ke Syria. Nah, penafsiran tersebut memberikan gambaran bagi kita bahwa keahlian kaum Quraisy dalam melakukan segmentasi pasar,
di mana mereka mengidentifikasi wilayah yang menjadi tujuan pasar mereka berdasarkan iklim. Wazamina amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'ul alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ayat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh umat Islam mengeluarkan zakat, karena zakat itu banyak hikmah baik zahir maupun batin terhadap harta dan terhadap diri seorang insan. Zakat sendiri secara bahasa berarti berkah, tumbuh, bertambah, suci, baik dan bersih. Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian tertentu dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan syariat. Tafsir Al-Muyasyar Quran Surat At-Taubah ayat 103. Ambillah wahai Rasulullah dari harta mereka sebagai zakat yang akan membersihkan mereka dari noda-noda maksiat serta dosa dan mengembangkan kebaikan mereka. Dan panjatkanlah doa untuk mereka setelah kamu mengambil zakat dari mereka. Sesungguhnya doamu adalah rahmat dan ketentraman bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar doamu, lagi Maha mengetahui amal, perbuatan, dan niat mereka. Hubungan ayat dengan zakat. Zakat diartikan sebagai suatu kewajiban yang melekat pada sejumlah harta tertentu yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Secara sosial, zakat berfungsi untuk mensucikan hati muzaki dari sifat rakus dan kikir, dan juga zakat berfungsi untuk mensucikan hati mustahik dari sifat iri, dengki, dan amarah. Begitu pula zakat mensucikan harta dari kotoran dan syubhat. Semakin besar zakat yang kita keluarkan, maka akan semakin besar pula pendapatan nasional suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional suatu negara, maka akan terjadi peningkatan pertumbuhan perekonomian. Jika pertumbuhan perekonomian suatu negara meningkat, maka akan mengarahkan negara tersebut menuju kesejahteraan dan kemakmuran. Zakat itu sendiri merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi. Jadi kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat agar terciptanya pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Jika terdapat beberapa kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.